kita kemudian ke analisis working. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kelas? Oke. Kenapa kelas? Macet. Oke. Sekarang masuk. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Ya. Analisis working ini salah satu bagian penting dalam proses simulasi dan validasi di proses bisnis model. Kenapa? Karena di sini letaknya kita mengidentifikasi apa saja yang perlu dilakukan ketika diagram bumi yang sudah kita buat ini akan kita simulasikan. Apa saja yang dibutuhkannya dari mulai apakah itu perlengkapannya, apakah itu orang-orangnya, alat-alatnya, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa mengetahui seberapa besar manfaat yang kita peroleh. Karena kalau misalkan manfaat yang kita perolehnya sangat kecil, ya bisa dikatakan itu rugi. Kenapa rugi? Karena PR itu dikatakan mahal untuk bisa melakukan proses PPR. Sehingga kalau manfaatnya sangat kecil atau katakanlah di bawah 50% dari biaya yang dikeluarkan, mendingan tidak. Jadi proses BPR ini betul-betul harus bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar. Bagaimana pentingnya simulasi dan validasi dalam BPR? Oke. Simulasi dalam BPR ini tekniknya simulasi dan validasi ini sangat penting dalam proses BPR-nya. Kenapa? Karena kita perlu menguji apakah diagram 2D yang sudah kita buat sebelumnya itu layak untuk diterapkan atau tidak. Dari simulasi dan validasi ini kita bisa mengetahui seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh dan seberapa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Kemudian validasi dan simulasi ini siapa yang harus melakukannya? Nah, yang melakukan simulasi dan validasi ini adalah yang membuat diagram ini. Ya, kita sebagai tim dari perumusan BPR. Kemudian sebelum melakukan pengujian dan melakukan validasinya, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah pertama, kegagalan sistem yang kita terduga. Artinya diagram 2D yang kita buat itu bisa jadi ada hambatan atau ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan kegagalan. Nah, itu perlu kita antisipasi. Kemudian pemborosan sumber daya dan biaya. Artinya ketika diagram 2D dijalankan atau kita simulasikan, seberapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankannya dan seberapa banyak biaya yang harus kita keluarkan atau ongkos yang harus kita keluarkan agar diagram 2D ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Lalu peran simulasi adalah dalam menguji skenario diagram 2D. Jadi simulasi ini bisa menunjukkan diagram 2D yang kita buat ini apakah ada rintangan apa saja di setiap prosesnya, sehingga bisa kita antisipasi sebelum diagram 2D ini betul-betul akan kita terapkan di perusahaan. Oke. Nah, beberapa peranannya adalah pertama adalah untuk mengevaluasi kondisi proses yang baru. Artinya semua proses dalam diagram 2D ini kita akan buat seperti mengevaluasi atau mengaudit lah katakan. Kita lakukan cara mengaudit seperti apa proses-proses dari diagram 2D yang sudah kita buat. Kemudian mengidentifikasi bottleneck, menemukan di proses mana saja yang sudah identifikasi. Ya. Proses-proses apa saja yang bisa menimbulkan terjadinya penumpukan dalam diagram 2D yang sudah kita buat. Kemudian kita juga bisa membandingkan alternatif desain secara objektif. Artinya berdasarkan fakta dan data yang kita dapat dari simulasi,
itu bisa kita bandingkan antara as is dan to be yang sudah kita terapkan. Oke. Lanjut. Perlu dilakukan analisis what if. Untuk apa analisis what if ini? Pertama, kita harus tahu dulu apa definisi dari analisis what if. Analisis what if adalah salah satu metode dalam teknik simulasi. Apa yang dianalisis dalam teknik what if ini? Pertama adalah yang diujinya adalah waktu prosesnya. Berapa lama diagram lebih itu ketika kita terapkan. Lalu apa saja atau siapa saja yang berperan dalam diagram lebih tersebut. Kemudian kapasitas mesin itu juga bisa kita tahu. Itu beberapa variabel yang digunakan ketika kita melakukan analisis. Tujuannya untuk apa? Untuk memungkinkan bahwa kondisi operasional itu bisa mengidentifikasi resiko potensial dan menemukan konfigurasi optimal dari diagram lebih yang sudah kita terapkan. Nah, ini langkah-langkahnya adalah pertama mengidentifikasi, kemudian menentukan rentang nilainya, lalu kita jalankan simulasinya, kemudian analisis hasil dan bandingkan output. Yang terakhir adalah kita dokumentasikan, ya kita simpan itu. Untuk apa? Datanya akan kita analisis nanti di evaluasi. Oke. Sebelum kesini, menjalankan simulasi untuk setiap skenario. menjalankan simulasinya. Oke. Yang terakhir, menganalisis hasil dan membandingkan menganalisis hasil. Tapi itu bukan yang terakhir adalah membuat dokumentasi semua data. Oke, baik. Atau kita simulasikan seberapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankannya dan seberapa banyak biaya yang harus kita keluarkan atau ongkos yang harus kita keluarkan agar diagram lebih ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Lalu peran simulasi adalah dalam membuat skenario diagram lebih. Jadi simulasi ini bisa menunjukkan diagram lebih yang kita buat ini apakah ada rintangan apa saja di setiap proses, sehingga bisa kita antisipasi sebelum diagram lebih ini betul-betul akan kita terapkan di perusahaan. Oke. Nah, beberapa peranannya adalah pertama adalah untuk mengevaluasi kondisi proses yang baru. Artinya semua proses dalam diagram lebihnya ini kita akan buat seperti yang kedua. Siapa yang tahu? Yang perempuan. Menentukan rentang nilai perubahannya. Oke. Sip. Yang ketiga, adalah menjalankan simulasi untuk setiap skenario. menjalankan simulasinya. Oke. Yang terakhir, menganalisis hasil dan membandingkan hasil. menganalisis hasil. Ya. Tapi itu bukan yang terakhir. Yang terakhir adalah membuat dokumentasi semua data. Kalau memang kira-kira bertanya, saya mau bertanya. Tadi kita sudah bahas tentang langkah-langkah dari melakukan analisis SWOT. Oke, siapa yang tahu di sini langkah pertama dalam melakukan analisis SWOT apa? Yang pertama yaitu melakukan identifikasi variabel fungsi yang akan kita simulasikan. Oke. Cek. Terus close dulu dong. Itu beberapa variabel yang digunakan ketika kita melakukan analisis SWOT. Tujuannya untuk apa? Untuk memungkinkan bahwa kondisi operasional itu bisa mengidentifikasi resiko potensial dan menemukan konfigurasi optimal dari diagram yang sudah kita terapkan.
Nah, ini langkah-langkahnya adalah pertama mengidentifikasi, kemudian menentukan rentang nilainya, lalu kita jalankan simulasinya, kemudian analisis hasil dan bandingkan output. Yang terakhir adalah kita dokumentasikan. Jadi kita simpan tuh. Untuk apa? Datanya akan kita analisis nanti di evaluasi. Oke. Sebelum kesini bisa dipahami? Ada yang bertanyakan dulu? Atau saya bertanya? Untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Harap apa yang tadi saya sampaikan bisa kalian terima, bisa bermanfaat juga untuk kalian. Kemudian jangan lupa tugasnya yang tadi saya sampaikan bisa kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan nanti di minggu depan di pertemuan kita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.